teman-teman, perkenalkan aku Nazifa Nadua dari mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa kita sebut UHAMKA. Kalau kamu lagi cari kampus yang lengkap, asik, dan punya suasana belajar yang inspiratif, UHAMKA adalah pilihan tepat untukmu. Di sini fasilitasnya keren banget, mulai dari Smart TV untuk presentasi yang bikin belajarnya makin interaktif. Ada juga teman-teman cantik yang pas banget nih buat refreshing dan foto-foto bareng teman-teman. Prodi BK di UHAMKA punya laboratorium khusus loh, tempat kita bebas berekspresi dan konsultasi langsung dengan dosen-dosen yang super ramah dan ahli di bidangnya. Salah satu hal favoritku selama kuliah di sini adalah mata kuliah keterampilan konseling, di mana kita tidak hanya belajar teori tapi juga praktik konseling nyata bersama dosen. Seru banget kan? Sampai teman-teman ada yang sampai terharu karena merasa lega bisa curhat dan belajar cara membantu orang lain dengan benar. Gak cuma itu, UHAMKA juga punya akreditasi unggul yang memastikan kualitas pendidikanmu top dan siap bersaing di dunia kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk bergabung di keluarga besar UHAMKA dan mulai perjalanan akademikmu dengan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkualitas. Untuk info pendaftaran dan selengkapnya, cek media sosial resmi UHAMKA ya. Sampai jumpa di kampus. Nah, setelah mengenal lebih dekat tentang serunya kuliah di Prodi Bimbingan dan Konseling, UHAMKA, serta fasilitas lengkap yang mendukung proses belajar, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke materi presentasi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Di PPT ini, kita akan membahas konsep dasar BK di sekolah menengah pertama. Semoga dengan materi ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana BK berperan dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Nadua dari kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep dasar BK di sekolah menengah pertama. Nah, di sini ada pendahuluan. Masa sekolah menengah pertama merupakan periode yang sangat penting karena merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Pada usia 12-15 tahun, siswa mengalami berbagai perubahan dari fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Jika tidak dibimbing dengan tepat, perubahan ini dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling atau BK di sekolah memegang peranan strategis dalam membantu siswa beradaptasi, memahami potensi diri, dan menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Nah, yang ingin saya bahas di sini ada 6, yaitu ada definisi bimbingan dan konseling, yang kedua ada tujuan bimbingan dan konseling di SMP, yang ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling, yang keempat ada prinsip-prinsip BK, yang kelima ada komponen program BK di SMP, dan yang terakhir adalah kendala dan tantangan BK di SMP. Yang pertama ada definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal dan membuat pilihan yang tepat. Konseling adalah interaksi antara konselor dan siswa untuk membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau karir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan siswa secara mental dan emosional. Yang kedua ada tujuan bimbingan dan konseling di SMP. Jadi yang pertama itu kita membantu siswa memahami diri dan lingkungan, terus kita juga mengembangkan potensi dan keterampilan hidup, membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, terus meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional siswa, yang terakhir itu ada pengembangan etika dan moral. Yang ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, fungsi bimbingan konseling di sekolah sangat penting karena berperan sebagai panduan yang membantu siswa mengenal dirinya secara lebih mendalam, sehingga mereka mampu memahami potensi dan batasannya. Selain itu, BK juga berfungsi mencegah timbulnya berbagai masalah dengan memberikan dukungan yang tepat sejak awal.
menjaga kondisi mental dan emosional siswa agar tetap stabil dan serta positif. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah membantu siswa berkembang secara optimal dengan mengasah kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Ketika siswa menghadapi kesulitan, BK hadir sebagai tempat untuk mencari solusi dan mengatasi masalah yang ada, sehingga mereka bisa kembali fokus pada pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, BK bertindak sebagai pendorong sekaligus pelindung yang memastikan setiap siswa dapat tumbuh dengan baik secara fisik, emosional, sosial, dan akademik untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip BK. Di sekolah menengah pertama sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan siswa dalam BK. Siswa diberikan kebebasan berekspresi tanpa maksud tekanan, sehingga mereka bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jujur. Selanjutnya kerahasiaan dan kepercayaan menjadi fondasi utama di mana setiap informasi yang disampaikan siswa dijaga agar tidak tersebar. Membangun rasa aman dan nyaman. Konselor juga harus menunjukkan sikap empati, yang artinya di sini itu mereka berusaha memahami perasaan siswa secara tulus dan memberikan dukungan yang hangat. Terus yang terakhir, menghormati martabat dan hak setiap siswa menjadi prinsip dasar upaya hak dan harga diri siswa selalu dijaga selama proses BK berlangsung. Selanjutnya, untuk mengenai program BK di SMP, program ini terdiri dari berbagai layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh. Ada layanan dasar seperti bimbingan klasikal dan kegiatan kelompok yang memberikan pembinaan umum kepada seluruh siswa. Kemudian ada layanan responsif yang berupa konseling individual dan kelompok untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi maupun sosial yang mereka hadapi. Program BK juga menyediakan layanan peminatan dan perencanaan karir, membantu siswa merencanakan masa depan dan mengenali minat serta bakat mereka. Selain itu, program ini didukung oleh sistem advokasi dan koordinasi dengan pihak sekolah agar pelaksanaannya berjalan lancar dan efektif, mendukung perkembangan siswa. Semua layanan ini bertujuan membantu siswa menjalani masa SMP dengan optimal dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Selanjutnya di sini ada beberapa kendala yang sering dihadapi layanan BK adalah hambatan psikologi siswa dalam menerima layanan, keterbatasan waktu dan kemampuan konselor, fasilitas BK yang belum optimal, serta perlu adanya dukungan dan lingkungan sekolah yang lebih baik agar BK berjalan efektif. Nah, selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan BK, terdiri dari konseling kelompok untuk pembelajaran sosial dan pemecahan masalah bersama, penyuluhan dan bimbingan klasikal untuk memberikan informasi dan pembekalan umum, pemanfaatan media dan teknologi sebagai pendukung layanan, konseling individual untuk menangani masalah pribadi secara mendalam. Selanjutnya, di sini saya naruh contoh kasus nyata yang umum ditemui adalah seseorang siswa yang menunjukkan perubahan perilaku signifikan, misalnya menjadi pendiam dan kurang semangat, sering konflik dengan teman, dan sulit terbuka. Di sini guru BK perlu melakukan pendekatan yang hangat dan empatik agar siswa merasa nyaman membuka diri, kemudian melakukan konseling individual, melibatkan orang tua dan guru, serta jika perlu merujuk pada profesional psikologi. Tujuannya agar siswa kembali percaya diri dan berkembang secara positif. Jadi, di sini kesimpulannya, BK adalah bagian integral dan pendidikan di SMP yang membantu siswa tumbuh menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Diperlukan kerjasama seluruh warga sekolah untuk keberhasilan pelaksanaan BK. Mari manfaatkan layanan BK secara optimal untuk masa depan yang lebih baik.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.